Ya halo semuanya, balik lagi sama kita Holonime. Kali ini Holonime akan merangkum anime yang berjudul Kaguya-sama Love is War season yang ketiga. Jika kalian belum menonton rangkuman season 1 dan keduanya, bisa ditonton terlebih dahulu. Linknya saya taruh di deskripsi. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Saat itu, Ino Miko sedang berduaan saja dengan Ishigami. Mereka berdua tidak akur dan sering mendebatkan sesuatu hal yang sepele. Karena Ino merasa tidak nyambung dengan obrolan Ishigami, lalu ia pun memasang earphone-nya dan mendengarkan musik relaksasinya. Namun satu hal yang tidak ia sadari, ia teledor bahwa earphone-nya tidak tercolok. Awalnya Ishigami tidak menghiraukannya, karena musik yang didengar oleh Ino adalah suara pemandangan alam atau suara ketenangan seperti rintikan hujan dan sebagainya. Namun setelah sampai di lagu berikutnya, Ishigami mengetahui sisi aneh Ino, yang mana tiba-tiba saja musiknya berubah menjadi kicauan suara unta. Lalu selanjutnya malah terdengar suara kata-kata penyemangat dari seorang pria maco. Ishigami hendak menegur, namun ia takut menyinggung perasaan Ino. Ishigami hanya mengingatkan agar memperhatikan sekitarnya, namun Ino tidak paham akan maksud Ishigami. Hingga akhirnya tiba-tiba Fujiwara datang, dan tidak lama diiringi dengan kehadirannya Kaguya dan Shirogane. Ino pun lalu mematikan musiknya. Untuk menutupi aib Ino dan mencegahnya untuk memutar ulang lagunya, sebagai pria setengah sejati, Ishigami pun mempraktekkan seperti keteledorannya Ino dan pura-pura tidak mendengar suara mereka. Namun dengan entengnya Ino berkata bahwa Ishigami sangatlah ceroboh dan juga memalukan. Ino pun tanpa menghiraukan Ishigami lalu memutar ulang musiknya. Lalu si isi ruangan itu pun mengetahui sisi gelap Ino dan mereka pulang seakan tidak terjadi apa-apa. Ngomong-ngomong, Kaguya dan Shirogane sudah saling bertukar ID line. Dan di sini Shirogane mengirim Kaguya pesan untuk bertanya apakah sudah terbiasa dengan smartphone-nya. Karena sebelumnya Kaguya hanya memakai HP Nokia biasa. Saking senangnya dengan chat Shirogane, tidak terasa Kaguya hanya menatap chatnya saja. Karena mempunyai harga diri yang tinggi, tentu saja ia tidak ingin cepat-cepat membalasnya. Dan nantinya ia hanya tinggal minta maaf dan bilang bahwa ia baru saja membaca pesannya. Hayasaka melihat kelakuan majikannya yang gaptek itu, yang mana ternyata Kaguya tidak mengerti bahwa ada fitur tanda sudah dibaca ketika si penerima pesan telah membacanya. Dan jika Kaguya benar mengatakan kebohongan itu pada Shirogane, maka kebohongannya sangatlah nampak jelas. Yang mana di sisi lain Shirogane sedang depresi berat, karena setelah mengirim pesan itu, chatnya hanya dibaca saja. Shirogane lalu mencoba mengirim pesannya lagi, dan chatnya tiba-tiba langsung terbaca, yang artinya si Kaguya masih membuka jendela obrolan miliknya. Pikiran Shirogane pun semakin liar. Hayasaka ingin memberitahu fitur itu, namun untuk menghargai Kaguya yang sudah terlanjur basah kuyup, ia pun mengarahkannya secara halus. Namun Kaguya tak memahaminya dan langsung mengirim pesan kepada Shirogane yang berisi, "Maaf, saya baru membacanya." Langsung seketika Shirogane menyadari bahwa Kaguya tidak mengetahui fitur sudah dibaca. Ia pun langsung menelepon Kaguya dan menginterogasi setelah semua hal yang terjadi, termasuk ketiga pesannya yang langsung terbaca setelah dikirim, yang artinya Kaguya dari tadi masih membuka obrolannya Shirogane dan terus membaca chat itu berulang-ulang. Kaguya langsung mati kutu dan tidak berbicara dari tadi. Seketika HP langsung berpindah ke tangan Hayasaka dan dengan sigap ia mempunyai alibi yang kuat bahwa sebenarnya pesan Nona Kaguya diawasi orang rumah pakai komputer. Jadi jika ada chat apapun yang masuk, maka akan langsung terbaca begitu saja oleh sistem. Dan ia pun beralibi, mana mungkin Nona Kaguya melototi HP-nya selama 2 jam penuh. Yang tadinya Shirogane sangat percaya diri, tiba-tiba menjadi letoy. Keesokan harinya, diskriminasi gender yang dilakukan Fujiwara kepada Ishigami pun
menjadi pemicu diadakannya adu panco di kantor. Kaguya dan Shirogane pun tertarik ikut, karena mempunyai niat tersembunyi yang sama. Hingga pada akhirnya, mereka berdua sampai ke final. Dari luar, pertarungan mereka tampak sengit, padahal yang sebenarnya terjadi, mereka saling menikmati posisi itu. Setelah cukup lama, Kaguya mengakhiri pertarungan itu, karena ia memiliki tenaga yang kuat yang didasari hobi memanahnya, yang mana bobot beratnya sekitar 15 kg. Ia pun dapat julukan putri otot dari Fujiwara. Scene berpindah, Ishigami bergumam atau menggerutu pada anak SMA sekarang. Bukannya fokus sekolah untuk nilai yang terbaik, malah hanya diisi dengan cinta-cintaan. Kaguya menganggap Ishigami sok alim sekali. Hingga pada akhirnya senpai mereka yang bernama Tsubame masuk ke kantor untuk mengurus suatu dokumen. Tsubame terlihat sangat dekat dan juga lepas saat bercanda dengan Ishigami. Terlihat dari wajahnya, Ishigami tak bisa menutupi rasa sukanya kepada seniornya itu. Itu bermula saat Tsubame sangat membantu Ishigami saat di tim pemandu sorak dulu. Awalnya ia mengira Tsubame hanya terpaksa bergaul dengan orang payah sepertinya. Namun setelah ditelaah lebih dalam, ternyata memang begitulah orangnya. Ia orang yang baik sehingga lama-kelamaan Ishigami mulai menyukai senpainya itu. Namun Ishigami sadar bahwa perasaannya hanya sebatas suka saja, bukan untuk memiliki. Karena pada dasarnya ia paham betul akan dirinya sendiri yang tidak mempunyai daya tarik yang tinggi dan pencapaian yang dapat dibanggakan untuk membuat senpainya itu menyukai dirinya. Kaguya lalu memberi Ishigami masukan, karena sebentar lagi ujian semester akan dimulai, maka Ishigami harus masuk 50 besar dan ini salah satu modal untuk mendekati Tsubame. Berkat dorongan dari Kaguya, Ishigami belajar dengan tekad yang kuat hingga hasil pun keluar. Setelah ia cek di papan nama Ishigami ternyata tidak berada di urutan 50 besar. Ia sangat kesal namun ia juga tidak menyerah. Untuk peringkat pertamanya seperti biasa ditempati oleh Shirogane dan Kaguya di urutan kedua. Setelah mendapat hasil kenaikan, pertemuan wali murid dan guru pun diadakan. Ini bertujuan untuk membahas masa depan si anak antara orang tua dengan sang guru, memilih kuliah yang direkomendasikan atau pekerjaan lainnya. Di sisi lain, karena kepintarannya, Shirogane secara khusus ditawarkan oleh kepala sekolah untuk akselerasi 1 tahun dan kuliah di Universitas Stanford, Amerika. Setelah ia berhasil lulus tes, Shirogane tertarik dengan tawaran itu, yang mana hal ini akan memisahkan jaraknya dengan Kaguya, dan Kaguya belum mengetahui pilihan Shirogane itu. Shirogane pun berniat sebelum ia pergi, jika Kaguya tidak menembaknya, maka dirinya sendirilah yang akan menembaknya. Karena interaksi yang mereka lakukan hingga saat ini dengan Kaguya hanyalah saat di sekolahan saja. Kesempatan terakhir yang ia miliki berada di festival budaya yang akan diadakan sekolahnya nanti, yaitu Festival Hosin. Ino dan Ishigami disuruh menjadi sukarelawan komite pada festival itu nanti. Awalnya Ishigami menolak, namun setelah mengetahui ketua komite festival adalah Tsubame, ia pun langsung menyetujuinya. Mereka pun mengadakan rapat untuk menyusun event sedemikian rupa dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa lain perihal festival ini. Di sini ada 3 pria yang sangat sigap dalam menjawab dan memecahkan jalan keluar dari pertanyaan tersebut. Namun Ishigami mengetahui gelagat mereka bertiga yang mana hanya ingin pamer untuk menarik perhatiannya Tsubame. Sehingga Ishigami mempermalukan mereka secara halus dengan menambahkan jawaban atas kekurangan dari penjelasan mereka. Selanjutnya ada yang memberi masukan untuk mengadakan pesta api unggun. Mereka sangat excited namun itu tidak mudah karena harus mendapatkan izin dan kepercayaan dari asosiasi wilayah. Namun untungnya berkat usaha mereka dan kegigihan Ino, mereka pun bisa mewujudkan. Scene berpindah, Tsubame memperlihatkan kepada Kaguya souvenir yang akan mereka jual saat festival nanti. Tsubame menceritakan mengapa harus ada souvenir hati ini saat di festival Hosin besok. Jadi ini menceritakan pada kisah zaman dahulu kala tentang seorang putri yang sakit-sakitan. Lalu ayahnya berdoa dan tidak lama pesan pun turun dari langit yang berbunyi agar putrinya itu sembuh, yaitu dengan jantung pria muda yang diabukan dengan api. Lalu abunya dicampur dengan sup lobak untuk diminum. Tidak lama datanglah seorang pria tulus yang mencintai putri tersebut dan bersedia mempersembahkan jantungnya. Dan cerita itu pun sangat masyhur dan dianggap
jika memberikan souvenir atau apapun itu dengan bentuk hati kepada orang yang disukai saat festival Hoshin, maka dipercaya cinta mereka akan abadi. Tanpa berpikir lama, Kaguya langsung membelinya untuk dikasihkan kepada Shirogane. Namun setelah dipikir-pikir olehnya, ini merupakan tindakan yang sangat mudah ditebak oleh Shirogane nantinya, sehingga ia berniat ingin memberikan sapu tangan bermotif bulat-bulat, yang mana ada satu hati terselip di sana. Ia menyuruh Hayasaka untuk mencarikannya seperti itu untuk hari esok. Tentu saja motif seperti itu tidak ada, terlebih lagi waktu yang diberikan cuma sehari saja. Kaguya pun semakin dibuat pusing atas kegagalan rencananya. Kaguya seakan putus asa dan ingin menyatakan cintanya saja. Di sisi lain, Shirogane juga ingin melakukan hal yang sama. Namun setelah dipikirkan kembali sekali lagi, mereka masih mempunyai gengsi. Scene pun berpindah. Shirogane lalu teringat saat 1 tahun yang lalu, saat pertama kali ia masuk sekolah Suchin. Ia masuk sekolah Suchin melalui jalur beasiswa, dan saat itu ia menyesal masuk sekolah ini karena orang-orangnya yang elit yang seperti tidak memperdulikan orang lain. Hingga pada akhirnya ketua OSIS saat itu tertarik dengan Shirogane dan mengajaknya untuk bergabung menjadi anggota OSIS. Dan di hari itu pula lah awal mula Shirogane tertarik dengan Kaguya, yang mana Shirogane menyaksikan Kaguya yang tanpa pikir panjang melompat ke sungai penuh lumpur untuk menyelamatkan siswi yang sedang terjatuh tenggelam. Padahal faktanya ia menyelamatkannya semata-mata berharap orang yang ia tolong itu akan berguna bagi dirinya suatu saat nanti. Banyak orang-orang mendapatkan cintanya atau pasangannya di saat berlangsungnya festival ini. Mereka menyebutnya keberkahan dari festival budaya. Kaguya, Shirogane, dan Ishigami pun bertekad ingin menyatakan cinta pada festival kali ini. Terlebih lagi Ishigami, jika ia tidak menyatakan perasaannya pada Tsubame, maka tak akan ada kesempatan lagi, karena ini adalah tahun terakhir ia bertemu Tsubame yang akan segera lulus. Festival budaya pun dimulai. Orang-orang luar pun juga berdatangan. Kaguya di sini bertugas sebagai pelayan kafe. Hayasaka juga ditempatkan di tempat yang sama. Kaguya sudah memberitahu Shirogane akan jadwal bekerjanya. Ia terus melayani pelanggan yang datang hingga pada akhirnya ada 2 pelanggan merepotkan. Ia mengkomplain cara penyajian kopi Kaguya sangatlah buruk. Om itu membandingkan dengan Hayasaka yang ia perhatikan penyajiannya sangat terlatih. Merasa dihina, Kaguya lalu membela dirinya. Jika saja itu adalah teh, maka ia sanggup menyajikannya dengan teh rasa kelas atas. Om itu terpancing dan menerima omongannya itu. Di saat waktu yang tidak tepat, Shirogane pun muncul. Namun ia harus memberi pelajaran pada om-om ini sebelum menemui Shirogane. Setelah disajikan, benar saja om itu sangat terpukau. Dengan rasa yang amat perfecto manifesto, ia merasakan sebuah teh dengan penuh rasa cinta dengan penyajian yang telah dilatih lama untuk disajikan kepada orang tercinta. Dan benar, Kaguya telah berlatih lama dalam membuat teh yang lezat itu semata-mata untuk Shirogane. Saking mepet waktunya, Kaguya dan Shirogane hanya mengobrol sebentar, dan Kaguya lupa memberikan kalung cintanya itu kepada Shirogane. Cerita beralih ke Ishigami yang sedang membulatkan tekadnya dalam mengajak Tsubame kencan. Setelah mendapat arahan dari seniornya, ia pun memberanikan diri menemui Tsubame di jam istirahatnya. Baru saja datang, Tsubame langsung menyambut hangat Ishigami. Lalu Ishigami pun mengajak Tsubame ke kelasnya, karena kelasnya mengadakan rumah horor, dan Tsubame katanya menyukai yang seram-seram, dan Tsubame menerima ajakannya itu dengan senang hati. Ishigami sangat menikmati momennya itu. Setelah sampai di kelasnya, tempat untuk pria dan wanita tiba-tiba dipisah, karena kedapatan seorang murid malah memanfaatkan untuk memesraan di sana. Untung saja alternatif lainnya, Tsubame mengajak ke kelasnya. Tsubame tampak menyukai kue yang besar itu. Ishigami lalu memenangkan gamenya untuk memilihkan kue berbentuk hati itu dan menyerahkannya kepada Tsubame. Ishigami yang polos mengira bahwa ia hanya sekedar memberikan apa yang Tsubame mau. Padahal dalam festival ini dipercayai jika seseorang memberikan sesuatu berbentuk hati, maka sebenarnya itu adalah sebuah ungkapan cinta. Tsubame mengira Ishigami menebaknya secara halus. Ia pun menjadi salah tingkah. Ia menerima kue itu, namun ia tidak bisa memberikan jawaban atas pesan tersirat dari Ishigami. Walaupun pada kenyataannya, Ishigami tidak tahu bahwa secara tidak langsung ia telah menembak Tsubame. Tsubame lalu cerita kepada Kaguya dan meminta saran bagaimana cara menolak seseorang. Kaguya mengira orang yang dimaksud Tsubame bukanlah Ishigami, karena yang ia tahu tidak mungkin Ishigami berani menembak Tsubame di depan orang banyak. Kaguya menyarankan agar menolaknya secara kejam dan brutal, karena rasa sakit akan menjadi jembatan kesuksesan seseorang.
Lalu ia pun sadar bahwa orang yang dimaksud Tsubame memanglah Ishigami. Ia pun mengatakan kebalikan dari omongannya barusan, agar jangan menyakiti hati Ishigami. Karena dalam hati Kaguya, jika Ishigami sedih, maka Shirogane akan terbawa sedih, dan itu berdampak buruk bagi misi Kaguya untuk menciptakan momen romantis dengan Shirogane. Sehingga Tsubame pun memutuskan untuk mengenal Ishigami lebih jauh lagi, agar bisa memutuskan jawabannya. Scene berpindah. Usaha Kaguya dan Shirogane dalam mengungkapkan perasaannya selalu tidak berjalan mulus. Shirogane lalu mengatakannya kepada Kaguya bahwa ia sebenarnya akan masuk universitas lain dan akan meninggalkan mereka 1 tahun lebih dulu. Kabar ini sangat mendadak bagi Kaguya, yang mana membuat jiwanya terguncang. Kaguya pun semakin memantapkan hatinya agar ingin menyatakan perasaannya. Di tempat yang berbeda, Tsubame mengajak Ishigami bertemu kembali. Di sini Tsubame memberikan jawaban jujurnya bahwa ia butuh waktu untuk itu. Ishigami mengiyakan kehendaknya. Pada hari kedua festival, Shirogane mencari Kaguya dan mengajaknya berjalan-jalan. Semua pandangan tertuju pada 2 orang populer itu. Kaguya mengatakan bahwa malam ini yang akan menyalakan api unggun adalah dirinya dengan pertunjukan panahnya. Kemudian pada hari itu terdengar ada seseorang yang menamai dirinya pencuri misterius. Ia mencuri balon dengan jumlah yang besar dan juga ia berjanji akan memberikan apapun jika bisa menebak siapa dirinya. Mendengar hal ini, jiwa detektif Fujiwara pun bangkit dan sangat tertarik untuk menyelidiki kasus ini. Namun Kaguya memiliki pemikirannya sendiri, seakan teka-teki ini sengaja untuk membuat Fujiwara sibuk. Malam hari pun tiba. Di sini Kaguya menyalakan api unggun, namun Shirogane tidak hadir menonton pertunjukannya. Setelah ditelaah lebih dalam, Kaguya baru menyadari dari clue-clue misteri itu yang ternyata ia adalah Shirogane. Setelah menemukannya, Shirogane lalu mengajaknya ke menara jam yang tempatnya tidak jauh dari api unggun itu. Di sini Shirogane ingin menunjukkan sesuatu padanya karena ia tak sanggup mengungkapkannya dengan kata-kata. Ia pun menghadiahkan hal terindah baginya, yaitu berupa ratusan balon cinta yang ia sebar sembari mengatakan, "Apakah kau paham Shinomiya Kaguya? Inilah perasaanku." Kaguya langsung tersipu malu. Momen itu dilanjutkan, Shirogane punya permintaan seumur hidup pada Kaguya, yaitu menyuruhnya juga untuk mendaftar ke Stanford dan ikut bersamanya ke Amerika. Karena bagi Shirogane di dalam hatinya, untuk saat ini pernyataan siapa yang lebih dulu nembak tidaklah penting, melainkan memikirkan bagaimana cara agar mereka bisa bersama adalah pilihan yang terbaik. Kaguya pun bersedia dan akan mengusahakannya demi bisa bersama dengan Shirogane selamanya. Lalu Kaguya pun menagih janjinya karena telah menemukan keberadaannya. Dan permintaan Kaguya adalah perlahan ia mendekatkan tubuhnya lalu memberikan sebuah ciuman pada Shirogane. Di tempat yang berbeda, Ishigami menemukan kalung terjatuh dan menitipkannya kepada Ino. Namun Ino malah salah tingkah dan mengira Ishigami mempunyai maksud tersembunyi padanya. Nah, itulah seluruh alur cerita Kaguya-sama versi Holonime. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.